Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Nah, di sini saya pribadi, Bung Jeffrey, selaku pemandu pembawa acara Radio RS yang ada di channel Azada, mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain edisi religi. Kembali kepada salah satu pertanyaan dari saudara Taufik di Jakarta Barat. Beliau menuturkan, mohon dijelaskan adanya pembuatan film yaitu tentang Nabi. Pada saat itu saya masih ingat sedikit tentang masalah di buku yang disusun oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas, yaitu dengan judul 40 Masalah Agama. Mohon dijelaskan Bung Kepri tentang masalah pembuatan film tentang Nabi. Seperti apa? Saya kurang lengkap dan kurang memahami. Terima kasih atas dimodnya atensi saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku Topik yang ada di Jakarta Barat, terima kasih Anda telah bergabung bersama kami Radio RS yang ada di channel Sadam. Semoga Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, termasuk untuk seluruh sahabat-sahabat yang setia baik di dalam negeri maupun di luar di sana dan di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke masalah pertanyaan saudara Taufik ya. Memang betul adanya. Saya juga sudah beberapa kali mengambil dari susunan Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Di sini memang judulnya 40 Masalah Agama. Kembali kepada pertanyaan saudara Taufik ya. Betul sekali, pada waktu penulisan naskah ini, yaitu bulan Agustus tahun 1973, di dunia keagamaan dihebohkan oleh suatu masalah, yaitu masalah film Nabi-Nabi. Orang bertanya-tanya, apakah menurut hukum Islam boleh membuat film Nabi, baik Nabi yang terdahulu maupun Nabi Muhammad SAW, dan juga diperbolehkan membuat film sahabat-sahabat Nabi, umpamanya Khalifah Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, serta sahabat-sahabat lain seperti Bilal, Khalid bin Walid, Umar bin Ash, Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Fatimah, dan lain-lain sahabat Nabi. Di sini, pada majalah Tempo 25 Agustus 1973 yang terbit di Jakarta mengabarkan bahwa surat kabar Hayyan, ya, Hayyan edisi bahasa Inggris yang diterbitkan di Teheran, Persia pada pertengahan bulan Juli 73 mengatakan bahwa di sana telah ditandatangani suatu kontrak seharga 6 juta dolar Amerika Serikat untuk membuat sebuah film tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW yang akan menampilkan wajah atau figur Nabi. Dikatakan juga dalam majalah itu bahwa Dewan Tertinggi Syiah di London atau di Lebanon, maksud saya, sudah diberikan persetujuan atas usaha itu. Majalah Tempo mengabarkan juga bahwa beberapa orang pemuka-pemuka Islam Indonesia telah menyatakan akan memprotes habis-habisan film itu dan tidak akan membiarkannya masuk ke Indonesia. Selain daripada itu, kami terbaca pula surat kabar harian Sinar Harapan tanggal 31 Agustus 1973 yang terbit di Jakarta, terkenal sebuah harian kepunyaan umat Kristen, di mana antara lain dikatakan bahwa sebuah produser atau pembikin film di Denmark akan membuat sebuah film mengenai kehidupan Yesus, Nabi Isa alaihissalam, di mana akan dimainkan adegan-adegan porno, umpamanya Nabi Isa tidak berpakai baju, beliau sedang mengendarai sepeda motor, dan beliau mengadakan hubungan seks dengan Maria Magdalena di sebuah tempat mesum. Walaupun film ini belum beredar, tetapi pada hari Minggu sudah diprotes oleh Paus Paulus IV dan mengancam sebagai suatu kekurangan ajaran yang murtad. Dan pada hari Selasa, bom-bom bensin dilemparkan orang di tempat di kediaman Duta Besar Denmark di Roma. Pada beberapa tempat di negeri lainnya, termasuk Amerika Serikat, kedutaan besar di Denmark melaporkan telah banyak menerima surat-surat protes. Di Copenhagen, ibu kota Denmark, pemuda-pemuda Kristen mulai melancarkan kampanye menentang dan berjanji akan menyebut atau
menyangkut pembuatan film itu di mana saja ia mengambil tempat. Demikian surat kabar Sinar Harapan 31 Agustus 1973. Pada bulan November 1965, kami menulis buku ini bersama istri berada di Tokyo dalam perjalanan pulang dari Eropa ke Indonesia melalui Kutub Utara. Kebetulan salah satu bioskop di Tokyo sedang berputar sebuah film yang berjudul The King of Kings, yaitu film yang menampilkan figur Yesus Kristus, Nabi Isa alaihissalam. Didorong oleh semangat hendak mengetahui yang sebenarnya, kami sengaja menonton film itu. Penonton tidak seberapa atau tidak berapa banyak yang suasananya sepi-sepi saja. Kami tidak tahu apakah sebabnya, maka demikian, apakah orang tidak banyak yang suka film itu, ataukah film itu sudah lama beredar, tetapi kami perhatikan dengan asik dan menonton sampai akhir. Allahu Akbar. Kalau tidaklah kami beragama Islam yang meyakini bahwa Nabi Isa tidak dapat disalib oleh musuh-musuhnya dan yang disalib itu hanyalah orang lain mirip rupanya dengan Nabi Isa alaihissalam, niscaya kami akan menangis dalam ruangan bioskop itu melihat bagaimana adegan Nabi Isa disiksa, dicambuk berdarah-darah ketika memikul kayu salib dan akhirnya dipakukan. Kami meneriakkan, bohong, Nabi Isa alaihissalam tidak dapat disalib oleh musuh-musuh beliau. Pada tahun 1958 kami sedang berada di Kairo, ibu kota Republik Persatuan Arab. Kebetulan di sebuah bioskop permainan sebuah film yang berjudul Rabi'atul Adawiyah, yaitu seorang wanita ahli tasawuf yang besar dan di zaman tabi'in, wafat tahun 135 Hijriah. Didorong oleh semangat ingin tahu sampai kemana kebohongan dibuat-buat terhadap diri ahli sufi yang besar ini, dengan kami alhamdulillah mengetahui dan membaca sejarah beliau dalam kitab-kitab agama yang mutamah, maka ditontonlah film itu. Ternyatalah film ini menampilkan adegan-adegan bohong, umpamanya Rabiatul Adawiyah ditampilkan pada mulanya sebagai seorang gadis pelajur, tukang tari, dan penyanyi di restoran-restoran. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada penutupnya terhadap pembohongan lagi, yaitu beliau ditampilkan dengan mendoakan di atas bukit, dijemput oleh awan beriring, lalu dibawa Mi'raj ke langit seperti Nabi Isa alaihissalam. Kami katakan bohong karena kitab-kitab sejarah Islam tidak pernah mengatakan bahwa Rabiatul Adawiyah Mi'raj di langit pada akhir umur beliau, kira-kira sekitar tahun 1968. Pada salah satu bioskop di Jakarta dipertunjukkan film cerita Nabi Adam alaihissalam. Kami tidak melihat film itu, tetapi kami melihat gambar-gambar reklamenya yang disiarkan dipasang pada papan reklame mengenai film ini. Papan gambar reklame itu, Nabi Adam dilukiskan seperti Tarsan hidup di gua-gua batu dengan pakaian kecuali penutup aurat saja, sedang Siti Hawa ditonjolkan seperti bintang film Hollywood tanpa pakaian juga. Astagfirullah, Nabi Allah mulia dipermankan dan dijadikan alat tontonan yang diperolok-olokkan. Kami tidak tahu apakah produser film ini dengan sengaja hendak menghina Rasul-Rasul ataukah semata-mata fantasi atau mencari keuntungan duit saja. Nah, hal-hal di atas inilah yang mendorong kami untuk menulis dan membahas masalah ini demi untuk menjaga kemurnian agama dan akidah-akidah kita umat Islam. Nah, hal-hal yang di atas saja ini, dalam tulisan ini kami hanya akan memusatkan pembicaraan mengenai hukum tentang membuat film Nabi Muhammad SAW. Masalah ini yang berjudul Masya Allah, masalah memfilmkan nabi-nabi. Mudah-mudahan tulisan ini dapat dijadikan pedoman oleh umat Islam untuk menghadapi pancaroba dunia sekarang ini. Baca dan perhatikanlah sebaik-baiknya, yaitu hukum agama memfilmkan Nabi Muhammad SAW berarti membohong terhadap Nabi SAW, ya. Yang kedua, memperolok-olok dan mempermainkan Nabi SAW. Yang ketiga, sama dengan membuat hadis palsu. Yang keempat, menyesatkan umat. Yang kelima, lebih jahat daripada syaitan. Maka karena itu hukumnya dosa besar dan munafik, kafir
dan terkutuk. Dalil-dalil di atas fatwa ini diperinci sebagai berikut. Yang pertama, pembohong terhadap nabi, ya. Pembohong ialah dusta. Pembohong ialah mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Pembohong itu dapat dilakukan dengan lisan dan tulisan seperti dengan pembicaraan pidato, karangan syair, sajak, dan lain-lain yang serupa. Juga pembohong itu dapat dilakukan dengan isyarat, dengan tulis tunjuk, dengan gambar, dengan gerak dan kedip mata, atau dengan tingkah laku. Pembuat film nabi-nabi adalah pembohong besar karena mereka akan mengabarkan tentang nabi yang tidak sesuai dengan aslinya. Dunia akan membohonginya dengan mengatakan bahwa seorang film pria di Hollywood adalah nabi. Seorang bintang film wanita yang sudah agak tua dikatakannya Siti Khadijah. Seorang yang di sini saya akan mengulang ya, seorang bintang film wanita yang sudah agak tua dikatakannya Siti Khadijah radhiyallahu wasallam, dan seorang gadis Hollywood dikatakannya Siti Aisyah, seorang yang agak kasar dan kejam bentuknya dikatakannya seorang yang Abu Jahil, dan begitulah seterusnya. Selain daripada itu, dalam menggambarkan figur dalam bagaimanapun, sutradara film mencari bintang film yang agak serupa wajahnya dengan Nabi, namun mereka tidak akan mendapatkan sebuah serupa betul karena Nabi tidak ada meninggalkan gambar atau potret beliau. Akan terjadi umpamanya Nabi digambarkan jangkung padahal beliau bukan jangkung, ya. Digambarkan pendek padahal beliau bukan pendek. Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya bukan jangkung dan bukan pula pendek. Dalam satu hadis dikatakan, Anil Barroi yaqulu, karena Rasulullah SAW ahsanan nas wajha wa ahsanahum halqan laisa bitawilil baini wala bil qasir. Dari bara beliau berkata, adakah Rasulullah SAW orang yang paling cantik mukanya, paling bagus perawakannya, tidak tinggi, yang menonjol, dan tidak pula pendek. HR Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari kedua, hal 148. Demikianlah saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kan kita buat kembali video kembali untuk kelanjutannya. Ini yang scene pertama ya, nanti akan dilanjutkan, dan scene kedua yaitu masih di satu lingkup 40 masalah agama. Insyaallah siapa yang akan mengikuti akan mencapai sampai ke titik akhir ya, sebagai penutup yaitu masalah pembuatan film ya. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan buat kita semua. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian baik sengaja dan bersengaja, saya pribadi mohon maaf. Saya harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi dengan acara religi yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim.